Assalamualaikum, nama saya M. Rinaldi Syahputra dengan NIM 18011111353. Kali ini saya akan membahas teori ketergantungan dengan tokoh Dos Santos, Cardoso dan Paul Baran. Dos Santos. Dalam tulisannya yang berjudul Structure of Dependence, Dos Santos mengawali penjelasannya dengan apa yang dimaksud ketergantungan. Ketergantungan menurutnya adalah situasi di mana kondisi internal negara-negara terbelakang merupakan bagian dari perekonomian dunia. Namun demikian dalam melihat proses ekonomi dunia, di mana integrasi ekonomi nasional pada pasar komoditas dunia, modal dan bahkan tenaga kerja terdapat hubungan selalu tidak seimbang dan terkombinasikan. Tidak seimbang di sini dimaksudkan bahwa pengembangan sistem tersebut selalu merugikan pihak lain. Maksud dari itu seperti hubungan dagang yang didasarkan pada monopoli kontrol pasar yang mengarahkan transfer surplus yang dihasilkan oleh negara-negara yang bergantung kepada negara-negara yang dominan. Bentuk-bentuk ketergantungan. Ketergantungan kolonial. Di sini terjadi dalam bentuk penguasaan penjajah terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi utama negara pinggiran adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan dan tenaga kerja. Hubungan penjajah dengan penduduk lokal bersifat eksploitatif. Ketergantungan finansial. Di sini negara pinggiran secara politis merdeka tetapi dalam kenyataannya negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya pada penguasa lokal di negara pinggiran untuk menghasilkan bahan baku tersebut. Dengan demikian pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial. Ketergantungan teknologi industrial. Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara-negara pinggiran tidak lagi mengekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanamkan modalnya untuk kegiatan industri di negara pinggiran pasar negara-negara pinggiran. Dampak pada struktur produktif. Untuk mengklasifikasikan itu, Dos Santos membagi dalam 3 tempat, yaitu tempat pertama, kebutuhan untuk melestarikan struktur ekspor agraria atau pertambangan menghasilkan kombinasi antara pusat-pusat ekonomi yang lebih canggih dengan mengambil nilai lebih dari sektor yang lebih terbelakang dan juga antara metropolitan negara periferi ke metropolitan negara dominan. Tempat kedua, struktur industri dan teknologi lebih erat dengan kepentingan perusahaan multinasional dibandingkan dengan kebutuhan perkembangan internal. Tempat ketiga, konsentrasi teknologi dan ekonomi keuangan dari ekonomi hegemonik ditransfer tanpa perubahan yang signifikan untuk ekonomi dan masyarakat yang sangat berbeda sehingga menimbulkan ketidakmerataan struktur produktif, konsentrasi tinggi pendapatan dan eksploitasi intensif pasar yang ada terkonsentrasi di kota-kota besar. Menurut Cardoso, terdapat 3 rumusan dalam teori ketergantungan. Pertama, metode historis struktural. Kedua, adanya pengaruh faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi penyebab ketergantungan dan keterbelakangan. Dari sisi internal, fokus pada masalah ekonomi, sosial dan politik. Persoalan pembangunan yang ada di dunia tidak dapat dibatasi hanya pada industri substitusi impor, strategi pertumbuhan, orientasi ekspor atau tidak, pasar domestik atau dunia. Namun justru pada ada atau tidaknya gerakan kerakyatan dan kesadaran kepentingan politik rakyat. Dalam faktor eksternal, dominansi eksternal akan mewujud sebagai kekuatan internal. Ketiga, adanya kemungkinan bahwa pembangunan dan ketergantungan mewujud secara bersama yang memunculkan ketergantungan yang lebih dinamis. Pada sisi yang lain, menurut Cardoso terdapat beberapa dampak negatif dari teori dependensi, yaitu timpangnya distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi lainnya. Orientasi pembangunan ekonomi pada barang-barang yang tahan lama yang tidak diperuntukkan rakyat banyak, akan menambah hutang luar negeri. Di samping itu, teknologi yang diterapkan pada dunia ketiga adalah teknologi yang padat modal, bukan padat karya. Hal ini akan menyebabkan ketimpangan, karena tidak menjadikan tumbuhnya sektor barang-barang modal.
Paul Baran, Mark mengatakan bahwa sentuhan negara-negara prakapitalis yang terkebelakang akan membangunkan negara tersebut untuk berkembang seperti negara-negara kapitalis di Eropa, maka Baran berpendapat lain, baginya sentuhan ini akan mengakibatkan negara-negara prakapitalis tersebut terhambat kemajuan dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Perkembangan kapitalisme di negara pinggiran berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara pinggiran, sistem kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme. Orang yang dihinggapi penyakit ini tetap kerdil dan tidak bisa besar. Teori ketergantungan menyatakan bahwa, pertama, negara-negara pinggiran yang prakapitalis mempunyai dinamika sendiri yang bila tidak disentuh oleh negara-negara kapitalis maju akan berkembang secara mandiri. Kedua, justru karena sentuhan negara-negara kapitalis maju ini, perkembangan negara-negara pinggiran menjadi terhambat. Dengan demikian, menurut teori ketergantungan, keterbelakangan yang terjadi di negara-negara pinggiran disebabkan oleh adanya sentuhan faktor eksternal.